Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kembali kita bertemu di majlis ilmu yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mengetahui, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu agama ini. Sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada ilmu yang diambil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman salafuna as-salih, dari pendahulu-pendahulu kita yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan al-aslu as-sadisu, yaitu pondasi yang keenam, landasan yang keenam dari al-usul sittah. Kita sudah masuk kepada landasan yang keenam. Jadi kitab al-usul sittah yang membicarakan tentang 6 prinsip di dalam beragama. 5 di antaranya sudah kita bicarakan, sudah kita bahas seperlunya. Dan pada hari ini kita akan membahas prinsip yang terakhir dari 6 prinsip. Bukan berarti prinsip beragama cuma 6 ini, tetapi yang terpenting dari prinsip-prinsip agama, dari usuluddin, dari pokok-pokok agama, dari landasan-landasan beragama adalah 6 prinsip yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Usul Sittah. 6 prinsip utama dalam beragama. Pada prinsip yang keenam ini, pembahasannya adalah sebuah syubhat waraddu 'alaiha, sebuah syubhat, sebuah pemikiran yang tidak jelas apakah itu halal atau haram, apakah itu boleh dan tidak boleh. Ini disebut dengan syubhat, sesuatu pemikiran yang rancu, yang menyelisihi agama kita ini. Waraddu 'alaiha, dan bantahan terhadap syubhat tersebut. Apa syubhat yang akan dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab? Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-aslu sadisu, asal yang keenam, raddu syubhati allati wada'aha syaitan, yaitu menolak, membantah, mengkanter syubhat yang diletakkan oleh setan. Fi tarkil Qur'ani wa sunnah, untuk meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Wattiba'il ara' wal ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifati, dan mengikuti pendapat-pendapat serta berbagai macam hawa nafsu yang bercerai-berai dan saling berbeda satu dengan yang lain. Apa syubhat tersebut? Wahia, yaitu annal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an dan sunnah itu tidak diketahui keduanya kecuali oleh mujtahid mutlak. Wal mujtahidu huwal mausufu bi kadza wa kadza, dan yang mujtahid itu adalah orang yang disifati dengan sifat yang demikian dan demikian. Awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar, sifat-sifat yang mungkin tidak akan didapatkan pada diri Abu Bakar dan Umar. Fa in lam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardan hatman la syakka fihi wala iskala fihi. Kalau seseorang tidak demikian adanya, maka hendaklah dia berpaling dari Al-Qur'an dan dari berijtihad pada Al-Qur'an dan sunnah. Hatman, suatu kewajiban, la syakka, tidak ada keraguan dan tidak ada masalah bagi mereka dalam hal demikian. Ini syubhat yang sering dilontarkan oleh setan dan dibisikkan kepada aulianya, kepada penolong-penolongnya, yaitu apa? Bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dicerna, diketahui kecuali oleh orang-orang yang disebut dengan mujtahid mutlak. Padahal kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihafal, untuk dipahami, untuk diamalkan. Sebagaimana prinsip dalam agama kita ini adalah yusrun, kemudahan. Ad-dinu yusr, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah Berarti sumber agama kita ini, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, itu adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia, Tapi ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang mencapai derajat mujtahid mutlak, seperti imam-imam yang 4 misalnya. Kalau antum belum sampai kepada imam, kepada derajat mujtahid mutlak, maka jangan memfatwakan sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Jangan mengatakan sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, karena ilmu antum belum sampai kepada apa?
kepada ilmu derajat mujtahid yang mutlak. Itu yang sering dikemukakan, ya. Bahkan yang lebih mengecewakan lagi, ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup, ya kan? Pintu ijtihad itu sudah tertutup, ya, tidak mungkin berijtihad lagi. Sehingga apa? Sehingga umat ini dibiarkan dalam kebekuannya, ya. Hanya mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ya tidak tidak cocok untuk zaman sekarang ini, ya. Ya, itu terjadi di zaman kita sekarang ini. Bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah itu sangat sulit untuk dipahami. Padahal kita maklumi bahwasanya Al-Qur'an itu ya bertingkat-tingkat, ya. Ada yang semua orang memahaminya. Seperti dikatakan misalnya qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu satu. Semua orang maklum bahwa maknanya tauhid. Bahwa maknanya apa? Allah itu esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, ya, dalam uluhiyahnya, rububiyahnya. Allah itu maha esa. Misalnya dikatakan fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan sekutu untuk Allah. Semuanya memahami bahwa itu larangan untuk melakukan kesyirikannya. Jadi tidak semua Al-Qur'an itu sulit dipahami. Tidak mesti menjadi mujtahid mutlak dulu baru bisa mengatakan sesuatu dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ada yang jelas. Memang ada, ya, ayat-ayat yang perlu kepada ijtihadnya para ulama-ulama besar, ya. Ya. Jadi itulah yang terjadi di dunia Islam, ya. Mereka mengatakan bahwasanya kalau orang belum sampai kepada derajat mujtahid mutlak, maka tidak bisa berpendapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum misalnya belum sampai kepada derajat mujtahid mutlak, ya, maka antum belum bisa berpendapat, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Sebenarnya ijtihad itu yang membolehkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak pernah, ya, menutup pintu ijtihad. Allah Subhanahu Wa Taala juga mendorong kita semua untuk merenungkan Al-Quran, untuk memotivasi kita semua untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Ya, puluhan ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita agar mempergunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puluhan ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu, yang memotivasi kita untuk belajar ilmu, ya. Nah, itu yang terjadi di dunia Islam, ya. Bahwasanya mujtahid itu harus menguasai ilmu ini dan ilmu itu, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa seorang mujtahid itu harus menguasai misalnya ilmu ilmu geografi misalnya, kan, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya dengan hukum Islam, ya kan. Banyak sekarang ilmu tentang ilmu biologi harus dikuasai juga oleh seorang mujtahid, ya. Mereka meletakkan syarat-syarat yang sangat ketat, hampir-hampir tidak ditemukan orang yang menguasai ilmu-ilmu tersebut. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya tidak ada ijtihad dalam dunia Islam, ya. Ya kan? Memang para ulama mengatakan bahwa mujtahid itu harus ada syaratnya. Misalnya dia harus menghafal Al-Quran, dia harus menghafal Sunnah, dia harus mengetahui asbabun nuzul, dia harus mengetahui hadis-hadis ahkam, dia harus mengetahui ayat-ayat ahkam misalnya. Dia harus mengetahui muhkam, mutasyabih, harus mengetahui nasikh dan mansukh, mutlak, muqayyad dan seterusnya. Dia harus mengetahui ilmu qiraat, ya. Dia harus mengetahui misalnya ilmu fikih, kaidah-kaidah fikih. Ya memang supaya apa? Supaya ijtihad itu supaya ijtihad itu dibangun berdasarkan ilmu, supaya ijtihad itu tidak aneh-aneh, ya. Jadi dalam Islam ijtihad itu diperintahkan, diwajibkan, ya. Kalau orang benar ijtihadnya dia mendapatkan 2 pahala, dan kalau dia salah dalam berijtihad dia mendapatkan 1 pahala. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil untuk untuk adanya seorang mujtahid, ya. Ya. Tetapi juga tidak boleh asalkan berijtihad. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini, ya. Ya kan? Pendapat-pendapat yang aneh yang keluar dari agama kita misalnya itu dikatakan Dikatakan sebagai ijtihad, ya. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, mereka mengatakan boleh, itu hasil ijtihadnya, ya. Bunga abang boleh, itu hasil ijtihadnya katanya. Tidak demikian juga, ya. Misalnya dia katakan bahwa khamar daerah-daerah tertentu yang dingin untuk menghangatkan badan itu boleh. Itu kata dia ijtihad juga, ya. Tidak pakai jilbab misalnya, itu ijtihad yang sesuai dengan zaman sekarang, ya. Tidak demikian juga. Jadi ijtihad yang diakui oleh agama kita adalah al-ijtihad al-mundhabit, ijtihad yang teratur, ya, diatur dengan ilmu-ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu yang telah kita sebutkan tadi, ya. Ya, jadi tidak bisa kita menutup, ya, pintu-pintu ijtihad, dan juga tidak bisa kita berikan hak berijtihad itu kepada semua orang. Ya, orang-orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu agama, dia berijtihad juga, ya kan?
sehingga lahirlah pendapat-pendapat yang kedengaran sangat aneh dan menggelikan ya di telinga kita ya. Hal-hal yang selama ini kita ketahui keharamannya, sekarang sudah ada yang membolehkan dengan nama apa? Dengan nama ijtihad juga. Seperti misalnya zina, ada yang membolehkan padahal semua maklum bahwa zina itu diharamkan ya. Tapi dia katakan ya kan, misalnya apa? Dengan konsep auma malakat aimanukum itu ya. Nah, kalau misalnya suka sama suka ya kan, itu bukan perzinaan katanya kan. Kalau perzinaan itu ada unsur ikrahnya, ada unsur paksaannya ya. Setahun yang lalu ribut tentang hal ini kan. Dia mengatakan itu ijtihad dia juga, ya kan. Jadi ijtihad itu nggak bisa seperti itu. Ijtihad yang menyelisihi sesuatu yang pasti dalam agama ya. Ya. Apa yang pasti dalam agama, misalnya keharaman khamar, ya kan, keharaman judi, keharaman perbuatan zina dan seterusnya ya kan. Itu adalah keharaman-keharaman yang sudah maklum minad din bid darurah. Nggak boleh ada ijtihad yang menyelisih hal itu kan. Nah, tapi ada juga sekarang ini yang berijtihad dalam hal itu. Katanya ijtihad ya. Ya, apakah dia sudah layak berijtihad? Ya, tentu bisa kita lihat ya. Apakah ijtihadnya itu sesuai atau berlawanan dengan kaidah-kaidah yang sudah tetap dalam agama kita? Ya, jadi itu yang ingin disampaikan oleh Syekh ya. Ada orang-orang yang ingin mengatakan bahwasanya pintu ijtihad itu sudah tertutup, tidak mungkin orang menjadi mujtahid setelah imam-imam yang 4 ya. Dan mereka mengatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi mujtahid itu sangat berat. Misalnya mereka mengatakan bahwa orang yang mau menjadi mujtahid itu harus menghafal semua sunnah Nabi SAW, ya kan? Itu kan sangat berat ya. Harus mengetahui misalnya qiraat Al-Quran harus diketahui semuanya oleh dia, ya kan? Tidak boleh luput satu pun dan seterusnya. Syarat-syarat yang mungkin sangat sulit, bahkan mungkin tidak ada kecuali pada Abu Bakar dan Umar, dikata Syekh di sini kan. Syarat-syarat yang mungkin tidak ada pada Abu Bakar dan Umar sendiri. Maksudnya syarat-syarat itu kalau dibawakan kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, yang keduanya merupakan mujtahid ya, mungkin syarat itu tidak terpenuhi ya. Nah, jadi itu yang ingin dikatakan oleh Syekh ya, bahwa orang di zaman beliau itu sangat boleh dikatakan sangat mundur ya agama Islam ini. Tidak ada ijtihad sama sekali, ya kan? Sehingga yang dibaca pada zaman itu apa? Yaitu kitab-kitab yang merupakan peninggalan zaman dulu, yang kadang-kadang itu yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan masyarakat di masa itu ya.